Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi dengan pembelajaran jarak jauh matematika setiap hari Rabu. Mudah-mudahan sekalipun hanya bertemu via Google Classroom dan Ibu sekarang mencoba menggunakan aplikasi Loom. Anak-anakku kelas 8, kemarin kalian sudah belajar tentang relasi dan fungsi. Lanjut sekarang dengan fungsi linier. Tujuan pembelajarannya kali ini adalah peserta didik dapat menentukan domain, kodomain, dan range. Dapat menentukan nilai fungsi, dapat membuat tabel fungsi, dapat menggambar grafik fungsi. Materi prasyaratnya supaya kalian mudah memahami materi fungsi linier, maka kalian harus memahami bab sebelumnya, yaitu di kelas 7 kalian sudah belajar tentang himpunan. Apa itu himpunan? Contohnya di sini ada A, himpunan faktor dari 6. Faktor itu pembagi-pembagi dari 6, ya. 1, 2, 3, 6. B, ini dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. B itu himpunan bilangan bulat di antara negatif 2 dan 3. Negatif 2 dan 3-nya termasuk. Jadi bilangan itu adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. C, himpunan bilangan prima di antara 2 dan 11. Maka anggota himpunannya adalah 3, 5, 7. Nah, ini adalah koordinat kartesius, ya. Untuk dapat sukses memahami materi relasi dan fungsi, maka kalian kemarin bab 2 itu belajar tentang koordinat kartesius, ya. Kemarin itu belajar titik-titik, ini misalnya titik B negatif 2,2 ada di kuadran 1. Titik A negatif 3,0, ini koordinat titik A itu negatif 3,0 ada di sumbu X, ya. Ini titik F ada di sumbu Y, titik C, dan seterusnya. Ini ya koordinat kartesiusnya. Nah, ini kemarin kalian sudah belajar tentang diagram panah untuk menyatakan relasi, ya. Jadi tidak semua relasi merupakan fungsi. Ini contoh diagram panah tentang pelajaran yang disukai. Nah, ini diagram kartesiusnya. Ini tentang relasi yang bukan fungsi. Kenapa relasi ini bukan fungsi? Coba lihat. Di sini Abdul menyukai matematik juga IPA. Jadi dipetakan ke lebih dari 1, tidak tepat 1. Di sini terlihat bahwa Abdul tuh sukanya matematik dan IPA, ya. Nih. Nah, ini namanya himpunan pasangan berurutan. 1, 1, 1 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 3. Ini sudah berarti bukan fungsi. Karena 1 sudah ke 1, tuh 1 ke 2, ya. Ini 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A. Kalau ini fungsi bukan. Kalau ini fungsi, ya, sepertinya, ya. Ini salah tadi. Relasi yang bukan fungsi. Ini fungsi. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A itu boleh, ya. Nah, ini nanti diralat. Nah, ini ada relasi setengah dari apa itu sekarang kita belajar domain. Domain itu daerah asal fungsi. Kodomain, nah ini P ini, himpunan P ini
yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 adalah domain daerah fungsi. Ini himpunan Q ini semuanya dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini namanya kodomain daerah kawan fungsi. Ranknya, ya, ranknya ini hanya 2, 4, 6, 8, 10. Jadi ini ranknya. Jadi ini domainnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Diulangi lagi dengan melihat diagram panah, kemudian kita menuliskannya dalam bentuk himpunan. Ini menuliskannya dalam bentuk tabel fungsi ya. Maka diketahuilah rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x ya. Jadi kalau x-nya 1, f1 sama dengan 2 kali 1. 2 kali 1, 2. Maka di sini 2. Jadi nanti kalau kalian membuat tabel fungsi, pertama adalah membuat nilai x-nya berapa dulu, domainnya, kemudian nilai fungsinya diperoleh dengan cara memasukkan nilai x-nya ini ya ke dalam rumus fungsinya. Contoh lagi, x sama dengan 2. F2 sama dengan 2 kali 2, maka diperoleh 4. F3 ini ya, untuk x sama dengan 3. F3 sama dengan 2 kali 3. 2 kali 3, 6. F4, 2 kali 4, 8. F5, 2 kali 5, 10. Nah, kemudian ini adalah koordinat titik. Koordinat titik ini dapat digambar di bidang kartesius sehingga nanti grafiknya akan berupa garis lurus ya. Ya, lanjut dulu. Nah, ini grafik fungsi linear. Fungsi linear itu fungsi bentuk umumnya fx sama dengan ax tambah b. Jadi grafiknya berupa garis lurus. Nah, ini noktah. Noktah itu titik. Kenapa ini tidak ada garisnya? Ya, padahal fungsinya fungsi linear. Ini dikarenakan ya, ditulis ini dalam himpunan pasangan berurutan. Ini titiknya. Titik E, yang ini titik E, negatif 2, negatif 4, negatif 1, negatif 2, 0,0, 1,2, 2,4. Jadi ini kalau di huruf ini E, D, B, A, C ya. Nah, ini rumus fungsinya fx sama dengan 2x. Domainnya, karena domainnya bilangan bulat ya, min 2, min 1. Atau kita sebut negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Maka rank fungsinya, daerah hasil fungsinya adalah bentuk ini ya, bukan bentuk koordinat titik tapi bentuknya ini. Jadi grafik fungsi linear fx sama dengan 2x karena domainnya bilangan bulat bukan bilangan real, maka grafiknya berupa noktah-noktah ya. Berbeda sekali jika nah ini grafik fungsi linear yang ini yang tadi masih fx sama dengan 2x dan pasangan berurutannya masih sama. Nah, ini perbedaannya ini dihubungkan menjadi sebuah garis lurus yang mulus karena domainnya x anggota bilangan real ya. Meskipun dalam membuat tabel tadi hanya bilangan-bilangan bulatnya saja. Ya, ini tabelnya. Nanti kalian tulis ulang ini ke dalam buku catatan kalian dan menggambarnya secara manual di kertas berpetak, tempel di buku catatan. Nanti difoto dan kirim ke Google Classroom ya. Ini mendapatkan nilai F-1 sama dengan negatif 3, F0 sama dengan negatif 1, F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 3. Ini harus ada uraian cara-cara memperolehnya. Jadi memasukkan ini rumus fungsinya ini berbeda dengan yang tadi. Fx sama dengan 2x kurang 1. Bagaimana mensubstitusi x-nya ganti dengan negatif 1. Berarti f negatif 1 sama dengan 2 kali negatif 1. Ya.
Negatif 2 kurang 1 sama dengan negatif 3. Ini agak banyak rumit ya, agak banyak negatif-negatif. Jadi kalian harus benar-benar dalam perhitungannya. Karena kalau salah-salah sedikit, ini grafiknya tidak akan menjadi garis lurus yang mulus, tapi akan garisnya bengkok-bengkok ya. Berarti itu ada kesalahan. Karena grafik fungsi linear tuh lurus mulusnya ya, tidak ada yang garis yang patah-patah. Kalian bisa coba menggunakan GeoGebra atau menggunakan Photomath ya, install di HP-nya. Nanti kalian tinggal ketik GeoGebra ini, langsung akan memperoleh garis ini ya. Tapi karena kalau ulangan Ibu berikan soal uraian, kalian tentu saja tidak boleh menggunakan aplikasi GeoGebra atau Photomath, tapi harus bisa secara manual menggambar tabel fungsi. Jadi, kalian harus bisa menggambar tabel fungsi ini ya. Kalau masih bingung-bingung, dibaca buku paketnya, ada cara-cara membuat tabel fungsi ini. Jadi, langkah-langkahnya adalah tahu rumusnya, ya, tahu domain fungsinya, kemudian menuliskannya dalam tabel fungsi, akhirnya mendapatkan nilai-nilai fungsi ini. Kemudian dapat titik-titik ini, di sini ada 4 buah titik. Titik ini di noktah ini disimpan di bidang kartesius, lalu dihubungkan menjadi sebuah garis lurus. Itu ya anak-anak. Ini untuk fungsi yang negatif ya. Fx sama dengan negatif 2x kurang 1. Nah, ini agak rumit juga cara-cara mendapatkan nilai ini nih. Fx 1, min 1, negatif 3, negatif 5. Ini tidak begitu saja dapat, tapi kalian harus memasukkan nilai ini ya, paling mudah masukkan 0. Negatif 2 kali 0, 0, kurangi 1, negatif 1. Nah, kalau negatif ini agak rumit memasukkannya. F negatif 1 sama dengan negatif 2 kali negatif 1 kurang 1, maka hasilnya ini. Ya. Sehingga dari rumus fungsi ini dan domainnya ini bilangan real, ya, X anggota bilangan real di antara negatif 1 dan 2 ya. Ini diambil dulu yang bulatnya, lalu ada titik-titiknya, lalu digambar di bidang kartesius. Kalian gunakan kertas berpetak, noktah ini dihubungkan menjadi sebuah garis lurus. Bagus pakai berwarna ya. Nah, itu secara manual. Kalian boleh cek seperti tadi, ketik nama bentuk fungsi ini, ketik di GeoGebra, maka di dalam GeoGebranya, di dalam aplikasinya akan muncullah grafik yang seperti ini ya. Selamat mencoba. Ini ya, jangan putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.